Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya, Profi Nanggalo Prayogo, Prodi Diploma 4, Teknik Keselamatan Otomotif, kelas B. Nomor Taruna 18020270. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen Bapak Reza Yoga Anidita selaku dosen statistika. Paparan ini saya tujukan untuk tugas UAS semester 5 di Makul Statistika. Paparan ini saya beri judul rekomendasi pengereman kijang dengan menggunakan sistem rem ABS atau anti-lock braking. Latar belakang, seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan manusia akan sarana transportasi semakin meningkat. Sektor transportasi menjadi salah satu komponen utama dalam menjamin keselamatan berlalu lintas. Hal ini mengakibatkan jumlah pemilik kendaraan serta jumlah kendaraan semakin besar. Dampak yang ditimbulkan dari peningkatan kendaraan adalah kemacetan lalu lintas, tingkat kecelakaan, dan meningkatnya polusi udara. Peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor terjadi akibat dari beberapa faktor, di antaranya kesalahan dari sistem rem. Oleh karena itu, sistem rem menjadi bagian penting yang harus dipastikan kelayakannya dalam pengujian kendaraan bermotor. Dalam proses kerjanya, sistem rem harus dirancang sesuai dengan peningkatan kecepatan alat transportasi serta meningkatkan faktor keamanan yang juga menjadi salah satu tujuan dari pengembangan teknologi saat ini. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh sistem rem ABS pada kecepatan 45, 55, 65, dan 75 km per jam menggunakan kendaraan kijang? Bagaimana jarak pengereman rem konvensional pada kecepatan 45, 55, 65, dan 75 km per jam menggunakan kendaraan kijang? Bagaimana perbandingan jarak pengereman rem ABS dengan rem konvensional pada kecepatan 45, 55, 65, dan 75 km per jam pada kendaraan kijang? Batasan masalah, kendaraan yang digunakan kijang Innova menggunakan sistem rem ABS. Kecepatan kendaraan yang digunakan 45, 55, 65, dan 75 km per jam. Pengujian road test dilakukan dengan 2 kali percobaan. Tujuan, mengetahui jarak pengereman rem ABS pada kecepatan 45, 55, 65, dan 75 km per jam pada kendaraan kijang. Mengetahui jarak pengereman rem konvensional pada kecepatan 45, 55, 65, dan 75 km per jam pada kendaraan kijang. Mengetahui perbandingan jarak pengereman rem ABS dengan rem konvensional pada kecepatan 45, 55, 65, dan 75 km per jam pada kendaraan kijang. Manfaat skripsi untuk pertama seluruh UPT jurusan teknik mesin, yang kedua Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, yang ketiga untuk penulis, yang keempat tentunya untuk pembaca. Manfaat bagi UPT pengujian kendaraan bermotor. 1. Untuk mengetahui hasil jarak pengereman kendaraan menggunakan sistem rem ABS. 2. Untuk mengetahui hasil jarak pengereman kendaraan menggunakan sistem rem ABS. 3. Mengetahui perkembangan teknologi tentang sistem rem. 4. Mendukung terwujudnya transportasi yang berkeselamatan untuk memberikan informasi kepada pemilik kendaraan tentang sprung dan unsprung terhadap sistem rem ABS. Yang terakhir, mengetahui standar keselamatan dan mengurangi angka kecelakaan di jalan yang terjadi akibat kendaraan tidak layak jalan. Manfaat bagi PKTJ dapat menjadikan pembelajaran oleh taruna-taruni untuk menciptakan sistem rem pada pengujian kendaraan bermotor yang baik. Dapat menjadikan kajian yang dapat dikembangkan oleh taruna atau taruni. Manfaat bagi penulis, bagian pelatihan pola pikir penulis dalam menciptakan suatu inovasi yang dapat diterapkan pada proses pengujian kendaraan bermotor agar mendapat hasil uji yang memenuhi standar dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Memberikan wawasan lebih luas serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai proses pengujian kendaraan bermotor, khususnya pada proses layak jalan kendaraan bermotor.
memberikan pengetahuan tentang sistem rem ABS dan sistem suspensi pada kendaraan bermotor. Landasan teori ada sejarah, peraturan pemerintah nomor 55 dan KM nomor 71 1993 tentang pengujian kendaraan. Ini ada sejarah ABS. Meskipun diperkenalkan pada tahun 1978, sejarah ABS jauh dimulai pada tahun 1950-an. Tahun 1953, kepala desain Mercedes-Benz Hans Rosberg mengajukan permohonan paten pada sistem untuk menghentikan roda kendaraan yang terkunci di bawah pengereman. Tahun 1963 menjadi awal dimulainya pengembangan sistem rem elektronik hidrolik di Departemen Advanced Development yang nantinya akan menjadi Daimler-Benz AG hingga 1966. Perusahaan mulai berkolaborasi dengan spesialis elektronik Heidelberg Technik yang kemudian diambil alih oleh Bosch. Hasilnya dipresentasikan pada tahun 1970 ketika Hans Rosberg yang sekarang menjadi kepala pengembangan Daimler-Benz dengan nama Mercedes-Benz atau Technik Anti-Block System. Di sini ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 menyatakan bahwa kendaraan harus dilengkapi dengan sistem pengereman. Pasal 19 ayat 1 sistem rem sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf H meliputi rem utama dan rem parkir. Pasal 20 rem utama bagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf A memenuhi persyaratan ditempatkan dekat dengan pengemudi dan bekerja pada semua roda kendaraan sesuai besarnya beban pada masing-masing sumbu. KM nomor 71 1993 tentang pengujian kendaraan bermotor pasal 40. Pengertian pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka memenuhi kebutuhan persyaratan teknis dan layak jalan. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 dilakukan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia. Peralatan uji sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dipelihara, dirawat dan dikalibrasi secara periodik. Ketentuan lebih lanjut mengenai menggunakan, memelihara, dan kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Komponen rem ABS. Yang pertama ada sensor kecepatan untuk membaca kecepatan roda, 2 katup pengereman. Jadi pada setiap jalur minyak rem terdapat katup, dan katup ini dikendalikan oleh komputer atau controller ABS. Yang ketiga ada komputer atau controller berfungsi sebagai otak. Yang terakhir ada pompa berfungsi untuk mengembalikan tekanan pada jalur pengereman yang dilepaskan oleh katup. Jenis-jenis ABS. Ada 4 sensor, 4 channel merupakan jenis rem ABS yang memiliki 4 wheel sensor dan 4 hydraulic control channel. 4 sensor 3 channel pada umumnya digunakan pada kendaraan front engine driving yang menggunakan pengontrolan sendiri roda depan. Ada ABS 3 sensor 3 channel digunakan pada kendaraan yang memakai backplane sistem dengan cara kerja pengontrolan roda depan dilakukan secara sendiri dan roda belakang. Yang terakhir ada jenis ABS 1 sensor 1 channel hanya mengatur tekanan roda belakang oleh suatu sensor yang digunakan pada kendaraan backplane system. Analisa kerusakan sistem ABS. Dengan cara mengetahui komponen-komponen pada rem ABS, maka dapat ditentukan troubleshooting yang terjadi pada sistem pengereman kendaraan. Beberapa cara memperbaiki troubleshooting yang sering terjadi dapat dilakukan pengemudi atau pemilik kendaraan.